Assalamualaikum, calon penghuni surga. Selamat datang di channel Ruang Surga. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kali ini kita akan membahas tentang hewan mitologi yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran tidak hanya berisi tentang ajaran-ajaran Islam saja, tetapi ada juga makhluk-makhluk mistis yang dijelaskan dalam Al-Quran, di mana makhluk-makhluk tersebut memiliki karakter yang beragam. Yang pertama adalah buruk. Dikisahkan bahwa buruk ini membawa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa ke langit. Jika diartikan, buruk sendiri adalah kilat. Buruk dalam kisahnya digambarkan sebagai hewan yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari hasil persilangan keledai dan kuda. Satu langkahnya sejauh mata memandang, serta ada yang menyebut berwarna putih mengkilat. Melalui artinya itulah, makhluk ini punya kecepatan yang sangat tinggi. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua adalah burung ababil. Burung ababil adalah salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diyakini ia adalah burung dari surga yang membawa batu panas dari neraka. Burung ini dikirim untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Kata ababil berasal dari bahasa Arab yang berarti banyak jumlahnya atau berpencar. Salah satu keajaiban yang dilakukan oleh burung ababil adalah membawa batu-batu yang terbakar untuk dilemparkan ke pasukan gajah. Burung-burung tersebut datang bersaf-saf. Mereka mengeluarkan suara dan menjatuhkan batu-batu yang ada di paruh dan kaki mereka, dan setiap orang yang tertimpa batu itu akan binasa. Kisah burung ababil dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Fil ayat 3-5. Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kisah burung ababil adalah salah satu bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat ditandingi oleh makhluknya. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melindungi Ka'bah sebagai rumahnya dan tempat ibadah umat Islam. Yang ketiga adalah burung anko. Dikisahkan burung ini pernah hidup pada zaman Nabi Hansalah. Burung anko adalah seekor burung raksasa yang sangat besar, mempunyai 4 sayap, 2 panjang dan 2 lagi pendek, serta lehernya panjang seperti leher unta. Burung itu tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari seperti awan. Burung ini suka membawa hewan-hewan berukuran besar, seperti kuda, unta dan gajah dengan cakar tajamnya ke gunung tempat tinggalnya, lalu memangsanya. Yang keempat adalah ikan nun. Kisah mengenai Nabi Yunus yang ditelan ikan merupakan salah satu kisah yang terkenal dalam Islam. Ikan yang menelan Nabi Yunus disebut sebagai ikan nun. Ikan tersebut memiliki ukuran yang sangat besar dan kemungkinan berbentuk seperti ikan paus. Hanya saja ukurannya lebih besar dari ikan paus biasa dan dipercaya sebagai ikan terbesar di dunia. Namun, wujud sebenarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut tertulis dalam kitab Al-Quran Surat As-Saffat ayat 139 hingga 145. Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang Rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit.
Dari ayat tersebut diyakini bahwa ikan nun akan tetap hidup hingga hari kiamat, sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran. Jika Nabi Yunus tidak bertaubat dan memohon ampun atas kesalahannya, maka beliau akan tetap berada di dalam perut ikan tersebut. Yang kelima adalah Dabbatul Ard. Dabbatul Ard berarti binatang atau hewan buas monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam binatang ini sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari kiamat. Binatang melata ini akan keluar di kota Mekah dekat Gunung Syafa. Setelah peristiwa matahari terbit dari barat, ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabbat al-Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ciri-ciri Dabbat al-Ard ini adalah, kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Kisah ini juga dicatat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, binatang itu akan memukul hidung orang kafir dengan cincin dan akan membuat wajah orang beriman menjadi cerah dengan tongkat, sehingga ketika mereka makan bersama, mereka akan berkata satu sama lainnya, "Wahai orang beriman," dan "Wahai orang kafir." Yang keenam adalah Al-Jassasah. Al-Jassasah merupakan binatang peliharaan Dajjal, yang tinggal bersamanya di suatu pulau ketika makhluk tersebut masih dalam belenggu kuat. Sedang ciri-ciri dari Al-Jassasah antara lain berbulu lebat, hingga tak bisa diketahui mana bagian depan atau belakangnya, serta dapat berbicara dengan bahasa manusia untuk kemudian mengundang orang-orang bertemu dengan Dajjal. Menurut tafsir Al-Qurtubi, secara bahasa, Al-Jassasah bermakna mata-mata. Sebagaimana namanya, Al-Jassasah diberi tugas mencari berbagai berita untuk disampaikan kepada Dajjal yang mash dalam belenggu. Selain itu, Al-Jassasah juga bertugas mengawal dan menjaga Dajjal saat masih dikurung, lalu nantinya muncul ke hadapan umat manusia bersama-sama untuk menyesatkan. Maka seperti Dajjal, Al-Jassasah juga diyakini menjadi pertanda datangnya hari akhir.